Selamat pagi, rekan ADH Excel. Ini merupakan video yang pertama dalam pembahasan kita di channel adhexcel.com. Kali ini kita akan membahas tentang stok barang. Stok barang ini sumber stok barang bisa berubah atau bisa bertambah dan berkurang itu berdasarkan 4 sumber yang biasanya muncul ya. Sumber yang pertama adalah dari stok awal. Stok awal ini biasanya muncul kalau misalkan rekap yang kita lakukan itu tidak dimulai dari awal pembelian barang, sehingga di gudang itu sudah tersedia stok-stok yang memang secara fisik sudah ada begitu. Kemudian yang kedua ada pembelian barang. Pembelian barang ini secara otomatis akan menambah ke dalam mutasi stok, sehingga ini akan menjadi salah satu unsur penambah barang di dalam laporan yang akan kita buat ini. Kemudian yang ketiga bisa terjadi juga karena adanya mutasi barang. Mutasi barang atau perpindahan barang dari gudang A ke gudang B itu misalnya. Kemudian yang berikutnya bisa juga perubahan barang ini terjadi karena ada retur pembelian ataupun retur penjualan, sehingga barang akan kembali masuk ke gudang dalam kondisi tertentu, misalkan dalam kondisi rusak atau bahkan juga dalam keadaan baik, bisa juga terjadi. Berikutnya sedikit saya jelaskan tentang rumus-rumus yang digunakan. Rumus yang akan kita gunakan kali ini adalah ada beberapa, ada sekitar 3. Sebenarnya laporan ini cukup simpel dibikin ya, sangat simpel sekali, sehingga rumusnya pun tidak begitu banyak. Karena prinsipnya di laporan ini tuh hanya menampilkan berapa stok awal, kemudian berapa mutasi barang ya. Mutasi itu terdiri dari penerimaan dan juga pengeluaran, atau di stok barang itu biasanya disebutnya in dan out begitu. Kemudian yang terakhir tentu stok barang akhirnya atau stok akhir barang itu di posisi gudang ada berapa. Rumus yang kita gunakan secara umum itu hanya ada 3. Yang pertama adalah sum if, kemudian yang kedua adalah if error, yang ketiga adalah VLOOKUP. Untuk detail rumusnya nanti akan kita bahas dalam contohnya langsung di videonya. Mari kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan stok barang ini saya sudah buatkan menjadi 3 sheet ya. Sheet yang pertama adalah data barang, sheet yang kedua adalah mutasi barang, kemudian sheet yang ketiga adalah kartu stok. Kartu stok ini sebenarnya hanya untuk tambahan saja. Barangkali nanti ada yang membutuhkan pencetakan per satu barang selama periode tertentu. Periode ini akan kita pilih sesuai dengan periode di bulan yang kita input di awal data, sehingga ini akan menjadi penting periode kapan stok barang yang akan kita tampilkan tersebut. Yang pertama, mari kita membuat data barang. Data barang ini ada 3 informasi penting yang harus atau yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kode barang beserta dengan nama barangnya. Kemudian yang kedua adalah stok awal dari barang. Untuk harga ini sebenarnya dalam proses penghitungan stok tidak begitu dilibatkan, kecuali memang kita akan menghitung stok secara value rupiahnya atau harganya, bukan berdasarkan fisik barangnya. Baru ini akan diperhitungkan. Tapi dalam contoh ini saya tidak memperhitungkan itu, tapi kalau misalkan memang akan ditambahkan, silakan ditambahkan. Kemudian berikutnya ada mutasi. Mutasi ini ada mutasi in-nya atau penerimaan barangnya, dan ada mutasi out-nya atau pengeluaran barangnya, sehingga nanti stok akhir akan bisa diperhitungkan. Stok akhir ini adalah stok akhir yang fisik ada di gudang. Misalnya ini ada 2, berarti ini posisinya ada 2 barang, kemudian ini ada 4, ini juga ada 4 barang di gudang, dan sebagainya. Silakan dibuat tabel seperti ini, persis sama seperti ini, tetapi untuk
perumusan in dan out ini akan menunggu pembuatan sheet selanjutnya, karena ini terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. Mari kita lanjutkan ke sheet yang kedua. Sheet yang kedua ini saya buat untuk rekap penerimaan dan pengeluaran barang. Dalam contohnya memang saya hanya menampilkan dua unsur, yaitu pembelian dan penjualan, tapi di keterangan ini sebenarnya bisa disesuaikan apakah ini misalkan ada dari retur atau mungkin ada dari mutasi. Ini sebenarnya bisa disesuaikan, karena prinsipnya yang paling penting adalah pengisian kolom pembelian dan pengisian kolom penjualan. Jika barang masuk, maka harus diinput ke dalam kolom G atau kolom pembelian atau kolom penerimaan barang begitu. Jika mutasi out misalnya, mutasi out atau mengirimkan barang ke gudang yang lain begitu, ini harus yang diisi adalah kolom H atau kolom penjualan atau kolom pengeluaran barang. Polanya seperti itu. Untuk keterangan, untuk judul kolom dan sebagainya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Dirubah pun tidak ada masalah. Di kolom atau di tabel mutasi barang ini, untuk rumus sebenarnya hanya ada di kolom nama barang. Ini pun digunakan hanya untuk menampilkan nama barang. Jadi begini konsepnya. Pada saat kita menginput barang, tentu kita harus input kode barang. Kode barang itu akan kita ambil yang sumbernya dari data barang ini. Ya. Kemudian dari data barang ini, nama barang yang sudah tampil di sini akan ditampilkan kembali di kolom nama barang. Sehingga kolom nama barang ini atau kolom E ini itu akan secara otomatis muncul pada saat kita memasukkan kode barang di kolom C. Begitu konsepnya, pemahamannya tolong dipahami. Jika kode barang di sini akan diinput, maka secara otomatis nama barang akan muncul. Begitu polanya. Sebagai contoh, misalnya ini kita hapus, maka nama barang tidak akan muncul. Tapi pada saat ini kita input kode barang, misalnya K002, ketika di enter maka nama barang akan otomatis muncul. Rumusnya tidak sulit sebenarnya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini dapat digunakan untuk menampilkan nama barang berdasarkan kode yang ada dalam tabel data barang. Gitu simpelnya. Kenapa ini digabungkan dengan, silakan perhatikan rumusnya. Kenapa ini digabungkan dengan if error? Karena begini, VLOOKUP itu pada saat data yang dicari tidak ada, dia akan menampilkan error. Atau VLOOKUP itu pada saat kolom sumber kode barang ini masih dalam keadaan kosong, belum diisi, dia akan menampilkan pesan error. Ini yang akan kita hindari. Supaya ini tidak muncul error, maka kita gabungkan dengan rumus if error. Sumber pengambilan data dari tabel data barang ini berasal, tabel mutasi ini berasal dari data barang dengan unsur pengambilan data yang digunakan adalah kode barang. Untuk rumusnya seperti ini, silakan bisa diperhatikan. Atau jika memang ingin diulang, mari kita coba ulang penulisan rumusnya. Begini. Pertama, kita masukkan if error. Kemudian yang kedua, karena ini ada penggabungan rumus dengan VLOOKUP, baru kita masukkan rumus VLOOKUP. Lookup value itu merupakan kode barang yang ada di kolom dalam tabel mutasi. Jadi mari kita klik kolomnya, kemudian titik koma. Untuk titik koma ini memang berbeda di beberapa komputer ya. Bisa juga diganti dengan koma. Ini tergantung dari regional setting. Jika regional settingnya menggunakan Indonesia, maka pembatas rumus Excel itu biasanya titik koma. Tapi kalau misalkan regionalnya bukan Indonesia, maka pembatas dari argumen rumus itu biasanya koma, bukan titik koma. Jadi ini silakan disesuaikan dengan kondisi setting dari komputer tersebut. Kemudian berikutnya tabel array. Tabel array ini adalah
tabel data barang yang memuat informasi tentang kode barang. Jadi ini kita klik data barangnya, kemudian kita blok mulai dari kode barang sampai dengan akhir. Perhatikan, di posisi ini tabel barang ini harus kita kunci. Kenapa kita kunci? Supaya pada saat kita melakukan copy paste rumus pada kolom mutasi, posisi tabel dari data barang ini tidak berubah, sehingga proses pengambilan data melalui kode barang tidak terjadi error atau pergeseran. Caranya mudah. Pada saat kita selesai memilih atau memblok atau memilih area dari tabel dalam data barang, silakan tekan tombol F4. Nanti di area dari alamat masing-masing sel dalam tabel tersebut akan muncul tanda dolar, kurang lebih seperti itu. Ini artinya sel tersebut dikunci dan pada saat di copy paste dia tidak akan bergeser atau tetap pada posisinya. Berikutnya titik koma, kolom index number. Kolom index number ini adalah kolom keberapa di dalam data barang yang isinya akan diambil. Mari kita hitung. Yang dijadikan dasar adalah kolom B ya, yaitu kolom kode barang. Sehingga yang akan kita ambil adalah kolom nama barang. Jika dihitung dari kode barang sampai dengan nama barang, itu adalah 2. Jadi kita masukkan di sini 2. Untuk selanjutnya boleh diisi dengan true atau boleh diisi dengan 0. Kemudian kurung tutup. Nah, selanjutnya rumusnya akan kembali ke if error. Dari ini value apa yang akan kita masukkan pada saat terjadi error. Jadi pada saat cplookup ini terjadi error, kemudian pada saat kolom kode barang di tabel mutasi atau di sheet mutasi itu masih dalam keadaan kosong, kita akan masukkan apa. Untuk saya sendiri lebih suka memasukkan tanda kosong ya, sehingga ini tinggal kita isi dengan tanda kutip 2, itu artinya kosong, tidak ada isi apapun begitu, atau bisa juga dengan 0 misalkan atau apa, tergantung yang kita mau. Setelah selesai klik tombol tutup, kemudian enter. Rumus ini sudah selesai. Pada saat kode barang ini berubah, dia otomatis akan berubah ke 001 CPU komputer. Mari kita cek apakah betul ya. Satu kali lagi kita coba. Misalkan ini adalah K008 keyboard Logitech. Mari kita cek betul. Oke. Untuk tabel mutasi tidak ada rumus lain, hanya itu saja. Nama barang sudah otomatis muncul. Jadi untuk sel lainnya silahkan copy pastekan rumus tersebut, karena memang tadi sudah dikunci ya selnya, sehingga tidak akan berubah, jadi bisa dilakukan copy paste. Berikutnya tidak ada lagi rumus di tabel ini, jadi pengisiannya saya rasa mudah lah ya, tinggal tanggalnya berapa, kode barangnya berapa, nomor buktinya kalau memang ada nama barang akan otomatis muncul, kemudian penjualan atau pembelian atau retur atau mutasi antar gudang silahkan disesuaikan. Berikutnya masukkan jumlah barang yang keluar atau masuk sesuai dengan keterangan 2, 3 atau karena ini penjualan ya, keterangannya saya masukkan ini bisa 1, bisa 2 atau bisa 3 dan seterusnya ya. Itu untuk kolom mutasi. Saya tidak akan lanjutkan dulu ke stok karena nanti berbeda pembahasannya. Mari kita kembali ke data barang. Setelah data barang ini, setelah mutasi ini dibuat, maka kita sudah bisa memasukkan rumus ke dalam kolom mutasi. Mutasi ini prinsipnya begini. In ini adalah jumlah barang yang masuk yang sumbernya dari kolom pembelian dengan dasar pengambilan adalah kode barang. Ya, jadi akan kita gunakan rumus sum if. Rumus sum if ini seperti ini, saya tidak akan ulangi, rasanya cukup mudah ya. Jadi prinsipnya begini. Kolom in ini dia akan menjumlahkan barang berdasarkan kode barang yang sumbernya dari sheet mutasi yang posisinya berada di kolom penjualan atau kolom penerimaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, rumus out ini sebaliknya. Dia akan menghitung jumlah barang berdasarkan kode barang yang sumbernya dari pengeluaran barang ya, ada di kolom mutasi pengeluaran barang di kolom H ini. Nah,
Dengan dibuatkannya rumus sum if dalam kondisi kolom F dan G ini, maka kolom F dan G akan otomatis menghitung berapa jumlah penerimaan barang dan pengeluaran barang sesuai dengan kodenya masing-masing. Ya, ada K001, kita lihat kodenya di kolom B ini ada K01 sampai dengan K010 dan seterusnya. Ini tentu akan mempermudah kita dalam nanti pada saat menghitung stok akhirnya. Stok akhir rumusnya sangat mudah. Kalau untuk stok akhir, setelah si mutasi barang ini terisi, in dan outnya selanjutnya kita tinggal menjumlahkan. Rumusnya ini hanya stok awal ditambah dengan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran ya. Rumusnya penyebelahan dan pengurangan seperti biasa. Jadi polanya stok awal ditambah mutasi in dikurangi dengan mutasi out. Maka sudah muncullah stok akhir dari barang tersebut. Yang terakhir, sheetnya adalah kartu stok. Kartu stok ini sebenarnya tambahan saja, jadi tidak begitu wajib lah, katakan begitu. Tapi kalau memang dirasa perlu untuk dibuatkan, silakan dibuat. Jadi ini nanti kartu stok ini akan menghitung berapa barang masuk ya, barang keluar dan juga saldo atau stok akhir dari masing-masing kode barang ya. Tanggalnya sudah dibuat. Ini yang penting. Tanggal ini dia akan secara otomatis mengambil dari periode yang di awal kita sudah buat di sini. Jadi ini jangan sampai salah, formatnya harus tanggal dan memang harus di periode yang berjalan kita buat laporan, karena dia akan otomatis nanti masuk ke periode ini. Rumus yang digunakan sebenarnya di sini hampir sama dengan rumus yang di awal ya. Ada VLOOKUP ini untuk pengambilan barang, polanya sama seperti tadi. Kalau ini dirubah, kemudian nanti dia juga akan otomatis berubah, jumlahnya juga akan otomatis akan berubah ya. Di stoknya juga akan otomatis keluar dan sebagainya. Rumus selanjutnya sebenarnya di kolom masuk ya, kolom keluar dan saldo ini tidak begitu sulit sebenarnya karena hanya penjumlahan seperti biasa. Rumus yang digunakan sama ya dengan rumus yang ada di data barang, yaitu rumus sum if. Rumus sum if ini pola di sini tuh begini, dia akan menjumlahkan total barang masuk atau barang keluar berdasarkan dua kategori, sehingga rumus yang digunakan bukan sum if tapi sum ifs, ada s nya di depan. Kenapa? Karena kriteria yang kita gunakan ada dua. Sekali lagi, kriteria yang kita gunakan ada dua. Apa saja kriterianya? Kriteria pertama adalah kode barang dan kriteria kedua adalah tanggal. Jadi tanggal ini jangan sampai salah di data barang kita isi ya, karena ini terkait erat dengan si kartu stok ini. Jadi setiap tanggal di periode itu sesuai dengan kode barang yang ada dalam sel B4 itu akan dijumlahkan, sehingga nanti akan keluar stok akhirnya berapa. Begitu. Barangkali itu ya pembahasan kita kali ini, simple sekali proses pembuatan laporan stok barangnya. Untuk detail dari pembuatan laporan ini sebenarnya saya sudah buatkan di adhexcel.com, termasuk juga contoh filenya ada di sana. Silahkan diambil, silahkan dipelajari. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silahkan isi kolom komentar dalam video ini atau kolom komentar dalam web adhexcel.com. Nanti akan saya jelaskan dan mari kita diskusikan. Atau silahkan kunjungi ADH Excel juga untuk beberapa contoh stok barang yang lainnya. Ke depan mungkin saya akan membahas juga tentang stok barang, tapi agak berbeda karena gudangnya akan saya buat menjadi dua bagian ya, gudang A dan gudang B misalnya begitu, sehingga nanti prosesnya akan terlihat gudang A stoknya berapa, gudang B stoknya berapa dan sebagainya nanti di video selanjutnya. Atau silahkan kunjungi ADH Excel di sini ya, di kategorinya adalah rumus Excel dan ada di stok barang. Di poin pertama silakan, di sini semua pembahasan mengenai stok barang dan juga contoh filenya ada di sini. Silakan dikunjungi, silakan dipelajari. Jika ada hal yang akan ditanyakan, mari kita diskusikan. Sekian pembahasan untuk hari ini.
Terima kasih sudah nonton video ini. Silahkan isi kolom komentar jika ada yang akan didiskusikan. Terima kasih.